Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin, al-hadil amin, al-mab'usu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orientasi melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah agar mendapat predikat takwa di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Bagaimana Ramadan mendidik manusia menjadi generasi yang muttaqun? Untuk mencapai predikat takwa bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita dituntut untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Di bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja pun, kalau belum waktunya, maka tidak boleh untuk dilakukan. Di siang hari haram bagi kita memasukkan sesuatu ke rongga mulut, kecuali ada uzur tertentu yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Contohnya seperti sakit atau kita dalam keadaan kondisi safar. Saat tak satu pun manusia menyaksikan dan ada kesempatan untuk menyantap sisa makanan sahur yang ada di meja makan, apakah kita sanggup untuk memakannya? Apakah kita berani untuk meminum walaupun tenggorokan kita sudah terasa kering kerontang? Tentu kita tidak akan berani membatalkan puasa, karena ada rasa takut yang bersarang di dalam hati. Orang yang bertakwa yakin bahwa mereka dalam penglihatan dan pengawasan Allah. Walau tak satu pun manusia yang menyaksikan, walaupun dia dalam kesendirian, kesunyian, dan itulah hakikat takwa yang sesungguhnya. Itulah yang tertancap di dalam hati seorang Habil, putra dari Nabi Adam alaihissalam, saat saudaranya Qabil akan membunuhnya. Diabadikan di dalam Al-Quran, La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilaika liaktulaka inni akhafullahu rabbal alamin. Sesungguhnya jika engkau, yaitu Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-28. Habil tak sanggup membalas karena takut kepada Allah. Demikian pula ketika kita dihadapkan dengan kemaksiatan, tancapkan di dalam hati, Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Takwa inilah yang membedakan manusia antara satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian
adalah yang paling bertakwa. Takwa juga memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Diriwayatkan dalam hadis Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Surga dihadiahkan bagi orang yang bertakwa. Berulang kali disebutkan dalam Al-Quran, uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Takwa juga yang meluaskan rezeki seorang hamba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah bukakan jalan keluar baginya dan memberikannya rezeki dari pintu yang tak diduga. Al-Quran surah At-Talaq ayat 1-2. Orang yang bertakwa atau muttaqun punya kedudukan yang tinggi, karena mereka adalah hamba yang istimewa di hadapan Allah. Di saat yang lain ragu, mereka yakin. Di saat yang lain bermaksiat, mereka taat. Di saat yang lain ingkar, mereka beriman. Demikianlah Ramadan mendidik pribadi agar mendapat predikat takwa. Jika manusia lulus dalam ujian pengendalian hawa nafsu, semoga kita tergolong orang-orang yang muttaqun, yang akan berkumpul bersama baginda Nabi SAW di dalam surga Allah Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Semoga kita mendapatkan berkah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.